Halo, selamat datang lagi di kelas sosiologi. Kalau yang di video sebelumnya, kita udah sama-sama belajar tentang pengertian sosiologi, hakikat dari manusia, ciri dari sosiologi, kemudian objek kajian dari sosiologi itu apa aja. Kita kali ini akan belajar lagi tentang sosiologi. Tentang apa itu? Kalau kemarin kita sudah tahu bahwa objek kajian dari sosiologi adalah masyarakat, kali ini kita akan belajar tentang hal apa aja sih yang akan dipelajari sosiologi di dalam masyarakatnya. Selain itu kita juga akan belajar tentang konsep dasar dari sosiologi itu sebenarnya apa sih, kayak gimana sih sosiologi. Kemudian kita juga akan belajar tentang sosiologi dan juga pengetahuan umum. Kita juga akan belajar tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian kita juga akan belajar tentang peran dan juga fungsi dari ilmu sosiologi kalau di masyarakat itu buat apa. Kita akan belajar tentang peran sosiolog. Tenang, kita akan belajar di satu-satu, oke? Tentang apa yang akan dipelajari sosiologi atau apa yang jadi objek kajian sosiologi kalau di masyarakat itu ada 5 hal. Ada fakta sosial, tindakan sosial, imajinasi sosial, realitas sosial, dan juga hubungan antar manusia. Oke, tentang fakta sosial. Maksudnya apa ya? Fakta sosial itu kita akan belajar tentang cara berpikir, cara-cara bertindak, dan cara-cara merasa yang ada di luar individu, yang mana itu semuanya memiliki daya untuk memaksa individu ini mengikutinya. Misalnya, karena kita akan belajar tentang cara berpikir, cara bertindak, atau cara merasa yang ada di luar dari individu, dan itu memaksa individu untuk melakukannya. Misal, aturan tentang memakai seragam saat kita lagi sekolah online saat ini, ataupun kita saat sekolah langsung offline gitu ya. Mau nggak mau kan kita harus ikut aturan itu kan. Sekalipun mungkin kita nggak pengen pakai seragam, cuman karena dari luar individunya ya, itu mengharuskan kita untuk pakai seragam. Jadi kita mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat atau berlaku di sekolahan. Yang kedua tentang tindakan sosial. Nah, tindakan sosial, tahu ya, kalau misalnya tindakan kan kita berarti melakukan sesuatu. Oke. Tapi tidak semua hal yang kita lakukan itu disebut dengan tindakan sosial. Yang disebut dengan tindakan sosial adalah ketika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Misalnya lapar, kemudian misalnya ke kantin buat beli makan. Nah, itu kan misalnya melakukan sesuatu ya, tapi itu tidak bisa dijadikan contoh sebagai tindakan sosial. Karena misalnya melakukan tindakan tadi, misalnya lapar, misalnya pergi ke kantin buat beli makan, itu adalah untuk kepentingannya misalnya sendiri gitu loh. Misalnya tidak mikirin sekitar misalnya itu akan bereaksi seperti apa atau membutuhkan apa. Beda kalau misalnya lapar, kemudian ada misalnya tahu Olga juga lapar gitu kan, kemudian misalnya pengen makan dong karena lapar, kemudian ke kantin, terus sebelum ke kantin misalnya mengajak Olga buat makan juga gitu. Berarti kan ada tindakan yang misalnya lakukan yang itu mempengaruhi perilaku orang lain dengan mengajak Olga misalnya. Kalau berarti misalnya melakukan tindakan bukan atas dasar untuk kepentingan individu, tapi juga ada tindakan sosialnya karena berhubungan dengan orang lain. Ingat, kalau misalnya ada kata sosial, itu berarti ada hubungan dengan orang lain, ada hubungannya dengan orang lain. Tindakan itu tidak dilakukan atas dasar untuk kepentingan sendiri, tapi ada dampak untuk orang lain juga. Oke, yang berikutnya adalah tentang imajinasi sosial. Mendengar kata imajinasi misalnya itu mesti kalian sudah sering melakukannya. Apa sih, suka kan berimajinasi atau membayangkan suatu hal yang kita suka gitu. Nah, sekarang kalau misalnya imajinasi sosial itu maksudnya kayak gimana? Baik lagi ya, ada kata sosialnya, di mana imajinasi sosial ini diperlukan untuk memahami apa yang terjadi di dalam masyarakat atau apa yang ada dalam diri manusia lainnya. Jadi Tuhan itu kasih kita
sebuah alat yang luar biasa, ya Tuhan kasih kita akal budi. Kita bisa mengimajinasikan bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi itu juga bisa menjadi solusi untuk orang lain. Jadi dengan kita menggunakan kekuatan imajinasi sosial kita tuh bisa mengimajinasikan kenapa sih kok di dalam suatu daerah itu angka kemiskinannya itu kok tinggi banget. Itu kita bisa mengimajinasikan, kalau misalnya angka kemiskinannya itu tinggi, mari kita imajinasikan kalau misalnya dia keluarganya pendapatannya kurang, otomatis kan kerjanya serabutan. Kalau misalnya kerjanya serabutan, itu yang ada di imajinasinya Miss lain adalah latar belakang dari tingkat pendidikannya yang rendah juga. Kalau misalnya tingkat pendidikannya rendah, otomatis kan gaya pikirnya itu juga terbatas ya, gitu. Terus otomatis itu akan terus berlanjut ke generasi berikutnya. Kalau misalnya angka pendidikannya rendah, kesehatannya rendah, itu otomatis juga angka kemiskinannya itu akan ikut juga jadi tinggi gitu loh. Itu kan bisa diimajinasikan. Berikutnya adalah tentang realitas sosial atau realitas sosial. Kalau misalnya fakta sosial itu adalah fenomena yang terjadi di masyarakat yang kita bisa lihat dengan mata kita sendiri. Tapi kalau misalnya realitas sosial itu kita diharapkan dapat membongkar sebenarnya kejadian yang terjadi di masyarakat ini itu beneran itu nyatanya atau ada isu-isu lain di belakangnya yang latar belakang. Kayak misalnya, jadi beberapa waktu yang lalu itu ada kasus di daerah Lumajang misalnya gitu. Jadi ada kepala desa, dia itu melarang ada orang, ini udah meninggal, orangnya udah meninggal sakit dari rumah sakit rujukan COVID-19 maksudnya. Cuman hasilnya itu belum diketahui apakah ini pasiennya yang meninggal itu beneran positif terjadi virus itu atau enggak. Cuman sudah meninggal, akhirnya kan mau dimakamkan di kampung orang tuanya. Cuman kepala desanya itu tahu beritanya meninggal sakit dari rumah sakit yang rujukan COVID itu. Akhirnya dilarang, nggak boleh dimakamkan di kampungnya. Itu faktanya kan, faktanya adalah kepala desanya itu melarang adanya pemakaman jenazah yang meninggalnya karena sakit. Nah sekarang karena kita adalah orang yang sudah belajar tentang ilmu sosiologi, yang dikaji adalah tentang realitas sosial. Mari kita lihat apakah realitanya benar-benar karena alasannya memang kepala desanya itu melarang karena atas dasar dia mungkin khawatir atau memang pengetahuannya tentang virus COVID ini kurang. Nah setelah ditelisik lagi, setelah dicari tahu lagi, telusik lagi, ternyata ada kemungkinan lain kenapa kepala desa ini melarang kegiatan pemakaman itu. Ternyata akhir tahun ini 2020 akan ada lagi pemilihan kepala desa. Itu bisa jadi kepala desanya itu melarang untuk mencari masa agar penduduk desanya itu bisa menerima kepala desanya ini lagi, bisa kepilih lagi. Atau jadi salah satu alasan kenapa kepala desanya itu melarang adanya memakamkan jenazah itu tadi. Dan yang ketiga adalah hubungan antar manusia. Jelas banget ya kalau hubungan antar manusia berarti sosiologi mempelajari tentang bagaimana manusia itu saling berhubungan, saling berinteraksi. Oke, berikutnya adalah tentang hal yang mendasar atau yang menjadi konsep dasar dari ilmu sosiologi. Itu ada dua. Yang pertama adalah kalau kita pernah mendengar yang namanya nilai atau norma, itu sebenarnya yang membuat adalah manusia itu sendiri. Itu adalah konsep dasar yang pertama. Yang kedua, masyarakat itu membentuk dan juga mempengaruhi manusia lainnya. Kalau yang pertama itu tadi adalah nilai dan norma, itu merupakan hasil karya dari manusia. Berarti ada kemungkinan nilai itu berarti sesuatu yang dianggap baik di masyarakat. Kalau norma itu artinya aturan yang berlaku di dalam masyarakat.
Kalau itu semuanya adalah ciptaan manusia, berarti ada kemungkinan nilai atau norma itu bisa hilang. Kalau misalnya generasi yang di atas kita atau engkong kakek atau kakek nenek kita dan generasi yang di atas itu ya, yang generasinya engkong kakek nenek kita itu udah nggak ada kemungkinan nilai-nilai yang diajarkan itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kita sebagai cucunya atau bahkan cicitnya. Akan ada lagi nilai-nilai yang baru yang diciptakan oleh mungkin generasi papa mama kita. Jadi apa yang dulu diajari oleh engkong kakek atau engkong kakek nenek itu udah nggak diajari ke kita lagi, tapi yang diajari ke kita adalah pelajaran-pelajaran yang dari papa mama kita. Kalau misalnya yang kedua yang tentang masyarakat itu membentuk dan mempengaruhi manusia lainnya, itu artinya adalah apa yang ada dalam diri kita sekarang ini, apa yang Miss Valen sekarang ini, itu bukan karena Miss Valen tiba-tiba jadi seperti ini, tapi bisa jadi karena Miss Valen itu sudah dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya Miss Valen. Waktu kecil mungkin Miss Valen diajarin oleh papa-papanya Miss Valen, kalau misalnya ngomong itu, karena orang Jawa ngomongnya harus pakai bahasa Jawa yang kromo gitu kan. Jadi kalau misalnya ngomong sama orang tua itu yang harus pakai bahasa Jawa yang itu. Tapi begitu misalnya udah mulai sekolah, teman-temannya misalnya pakainya ngomongnya pakai bahasa Indonesia, artinya misalnya terpengaruh oleh teman-temannya misalnya gitu kan. Jadi kalau misalnya ngomong udah nggak pakai bahasa Jawa lagi yang kromo itu, sekarang udah kecampur pakai bahasa Indonesia gitu misalkan. Itu begitu masuk SD. Terus lama-lamaan sampai misalnya udah kuliah, itu kan udah nggak di kampung lagi sekolahnya, udah di Semarang gitu kan. Berapa bahasa yang digunakan di anak-anak Semarang, anak kota itu beda yang digunakan oleh anak-anak kampung. Nah biasanya kayak bahasa gaul gitu loh. Kalau di kampung atau papa mama kita kan nggak mungkin ngajarin kita bahasa gaul gitu kan. Kalau mungkin ada itu presentasinya kecil banget. Nah itu akhirnya misalnya juga ikut terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya misalnya. Beda kan, artinya kan misalnya jadi seperti ini itu juga akan dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya misalnya. Dan berikutnya adalah sosiologi dan juga pengetahuan umum. Kalau misalnya orang awam itu menilai bahwa sosiologi cuma belajar tentang ilmu-ilmu yang ya orang lain tuh udah pada tahu lah. Kalau misalnya di masyarakat itu ya pasti ada dong yang namanya hubungan satu sama lain itu mesti ada. Terus kalau di masyarakat ya otomatis ada kebudayaan ya. Memang betul, cuma yang membedakan sosiologi atau yang menjadi sosiologi itu spesial adalah tadi loh yang Miss sudah informasikan di awal bahwa kita pelajari itu ada tentang fakta sosial, ada tentang tindakan sosial, ada tentang realitas sosial, ada tentang imajinasi dan juga hubungan sosial. Nah, spesialnya di situ. Orang lain itu mungkin menganggapnya kejadian di masyarakat itu adalah suatu hal yang umum. Tapi kalau kita udah belajar sosiologi, kita bisa mengungkap kenyataan lain di balik dari hal yang biasa kita lihat. Misalnya, orang umum, orang awam itu pasti secara umum mereka akan melihat di negara maju itu mesti mayoritas mereka itu orangnya kaya karena pendapatannya udah tinggi. Kan negara maju, ya. Nah, gitu kita belajar sosiologi, kita ingat bahwa kita yang kita pelajari adalah salah satunya adalah tentang realitas sosial. Nah, kita meneliti dong di negara yang katanya negara maju itu apakah benar yang dinilai orang. Kalau negara maju otomatis rakyatnya, masyarakatnya itu mesti kaya-kaya. Nah, jadi kita meneliti, kita terjun langsung ke negaranya, ternyata banyak juga kok yang namanya masyarakat di golongan ekonomi yang menengah ke bawah. Itu kenyataannya. Jadi gak semua yang dinilai orang secara umum itu benar-benar itu nyata. Atau bisa jadi anggapan orang bahwa sosiologi itu ya belajar tentang budaya-budaya itu kan yang misalnya aja laki-laki dan perempuan itu menikah ya udahlah pokoknya paling itu aja yang dipelajari tentang itu. Jangan salah,
kita juga belajar tentang apakah proses bertemunya laki-laki dan juga perempuan ya sampai akhirnya jadi satu keluarga itu sama seperti itu atau enggak. Ternyata prosesnya kalau kita pelajari itu beda-beda. Misalnya suku Krou yang ada di Kamboja, prosesnya dari individu laki-laki sama perempuan sampai mereka jadi keluarga. Di sana itu diizinkan kalau misalnya yang wanita bebas milih yang laki-laki melalui hubungan intim terlebih dahulu. Jadi mereka itu bebas berhubungan intim. Kalau misalnya si ceweknya itu tidak puas dengan laki-laki, berarti dia bebas menolak, nggak mau lanjut ke hubungan pernikahan, itu bebas gitu. Sampai akhirnya kalau misalnya dia ngerasa oh ini cocok sama laki-lakinya itu, kalau sudah berhubungan intim itu, akhirnya dia melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan. Terus ternyata kalau di Kamboja kayak gitu, salah satu suku di Kamboja kayak gitu beda kasus sama yang di Indonesia. Misalnya salah satu tradisi yang ada di Banyuwangi namanya itu Gredowan. Jadi proses pemilihan jodoh gitu. Proses pemilihan jodohnya itu adalah si ceweknya itu dia disiapkan satu tempat gitu kan, kayak duduk, itu dalamnya ada tumpeng, ada kue segala macam. Kemudian ceweknya masuk ke gubuk itu, nanti yang cowoknya dia yang bakal milih. Nah cara milihnya adalah si cowoknya itu kayak bawa lidi gitu kan, itu dimasukin ke dalam gubuknya. Nah kalau misalnya si ceweknya feelingnya oh kayaknya ini yang masukin lidinya itu mungkin lidinya warna-warni atau biasa kayak gimana gitu ya, terus suka sama lidinya itu yang dimasukin, kalau setuju dia yang cewek itu bakal matahin lidinya yang dimasukin tadi, itu artinya dia setuju sama si laki-laki ini. Akhirnya dia memilih laki-laki ini sampai akhirnya menikah dan jadi keluarga gitu. Jadi proses bertemunya laki-laki dan perempuan sampai jadi keluarga tidak yang seperti FTV atau novel-novel atau drakor tampilkan gitu, tapi ternyata memang ada proses-proses lain yang banyak, yang beragam dan macam-macam yang terjadi di dunia ini gitu. Yang berikutnya adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Kok gitu? Karena tidak semua pengetahuan itu bisa disebut sebagai ilmu. Jadi hanya pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Maksudnya sistematis itu berarti ada urutan-urutan atau ada step-step sampai akhirnya pengetahuan itu bisa disebut sebagai ilmu. Nah step-stepnya itu ada berupa penyelidikan atau ada berupa observasi atau penelitian yang disebut sebagai metode ilmiah. Ingat yang namanya ilmu itu berarti dia logis karena sudah ada pengetahuan, sudah diobservasi, sudah ada dasar teorinya gitu. Nah, metode ilmiah yang dikenal oleh sosiologi secara umum itu ada dua. Yang pertama metode kualitatif, yang itu salah satu cirinya adalah mendeskripsikan atau menjelaskan data yang diperoleh, pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh setelah diteliti itu dijelaskan menggunakan kalimat. Kalau yang kedua adalah metode kuantitatif yang mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka. Nanti biasanya hasilnya itu banyak tabelnya atau ada uji statistikanya kayak gitu. Oke, yang berikutnya adalah tentang peran dan fungsi dari sosiologi. Ya dong, kita harus tahu perannya sosiologi, kita harus tahu fungsinya sosiologi itu apa. Biar kita itu belajar sosiologinya makin serius, karena kita udah tahu nih fungsinya kita belajar sosiologi buat apa. Salah satunya adalah untuk pembangunan. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang pembangunan, itu kan ada prosesnya, itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian. Kalau misalnya ada tahap perencanaan, itu biasanya yang diperhatikan adalah tentang kebutuhan sosialnya. Jadi sebelum membangun sesuatu, misalnya membangun perusahaan, membangun pabrik di daerah tertentu, itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa?
produk apa yang dibutuhkan. Untuk tahap pelaksanaan melakukan pembangunan, peran sosiolog itu adalah dia meneliti dulu tuh di sekitar lahan yang akan dibangun itu masyarakatnya itu kayak gimana, atau ada nggak nih masyarakatnya tuh yang kayak orang itu keras-keras, atau bahkan mungkin ada penguasa lahannya, biasanya disebutnya tuh orang itu kayak preman gitu. Ada premannya nggak nih? Kalau misalnya ada premannya, itu gimana nih cara berkomunikasinya, atau biar pembangunannya itu lancar, kira-kira masyarakatnya ini bakal nolak tidak, atau bakal protes tidak, atau justru malah akan mendukung proses pembangunannya. Dan yang nomor 3 adalah tentang penilaian. Maksudnya itu kalau misalnya pembangunannya sudah dilakukan, kira-kira dampak yang akan terjadi di masyarakat di sekitar lokasi pembangunannya itu apa, yang akan berubah itu apanya. Terus nanti kalau misalnya berubah, solusinya itu bisa seperti apa, atau bisa pencegahannya agar dampak negatifnya itu tidak terjadi bagaimana. Yang kedua adalah untuk penelitian yang tujuannya untuk bangsa dan negara kita. Jadi apa yang kira-kira dibutuhkan oleh bangsa kita atau negara kita agar lebih baik. Kira-kira karakteristik masyarakatnya yang sekarang ini apakah sama atau udah berubah sama yang zaman misal tahun 90-an, itu karakteristik masyarakatnya itu beda atau enggak. Kalau bedanya seperti apa, yang membedakan apa, yang dibutuhkan apa, yang kita bisa lakukan itu apa, gitu kan. Nah, yang terakhir, setelah kita tahu fungsi dan juga peran dari ilmu sosiologi sebagai apa atau untuk apa, nah sekarang perannya sendiri untuk para ahli sosiologi atau yang biasa disebut dengan sosiolog, itu perannya sebagai apa aja. Kira-kira kalau misalnya kalian nanti kuliah atau mendalami ilmu sosiologi, itu bisa kerjanya sebagai apa? Apakah lapangan kerjanya sempit atau lapangan kerjanya luas? Dan kita akan bahas sama-sama. Yang pertama, perannya bisa sebagai ahli riset. Oke, ingat ya bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan otomatis. Ciri-ciri dari sosiologi sendiri ya, empiris, tidak didasarkan pada dugaan atau spekulasi. Jadi sosiologi sebagai ahli riset otomatis artinya adalah para sosiolog berfokus pada pengumpulan dan juga penggunaan data. Tujuannya adalah untuk mencari data kehidupan sosial di masyarakat. Nanti datanya kalau udah terkumpul akan diolah menjadi karya ilmiah yang nantinya bisa berguna sebagai alat untuk mengambil keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Peran yang berikutnya adalah sebagai konsultan. Kalau misalnya ada yang belajar ekonomi bisa jadi konsultan pajak, kalau belajar sosiologi bisa jadi konsultan juga, yaitu sebagai konsultan kebijakan. Jadi kalau misalnya ada orang akan membuat kebijakan baru, dikonsultasikan kepada sosiolog. Kira-kira kalau misalnya aku buat kebijakan seperti itu, apa yang kira-kira akan terjadi di masyarakat? Apakah masyarakat akan dengan mudah menerima atau akan ditolak dengan sangat keras? Kalau misalnya ditolak, kira-kira apa yang harus dilakukan? Atau sebaiknya kebijakannya itu dibuat seperti apa? Yang berikutnya adalah sosiolog sebagai praktisi. Oke, kalau misalnya yang konsultan dia hanya istilahnya kayak berdiam diri di kantor. Kalau misalnya yang praktisi, sosiologi ini juga akan ikut terlibat dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Jadi dia bisa memberikan saran-saran langsung apa yang harus dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan. Ya, bisa juga untuk mengatasi atau memberikan solusi, memecahkan masalah sosial yang terjadi ataupun yang lainnya. Yang terakhir adalah sosiolog sebagai guru atau pendidik. Kayak misalnya ini, jadi misalnya akan mengajarkan ilmu sosiologi kepada teman-teman semuanya ya belum pernah mendengar kata sosiologi. Gitu.